Puji Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan topik, saya berikan judul Roh Kudus ada di dalam kita. Mari langsung saja kita akan sama-sama baca ayat firman Allah ini bersama-sama. Yohanes pasal 16 terdapat di ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama baca firman Allah ini sampai keluar suara saudara terdengar di telinga kita masing-masing. Supaya firman Allah ini jadi berkat, menguatkan, menyegarkan iman rohani setiap kita. Sama-sama kita baca ya. Yohanes 16 ayat 7, 1, 2, dan 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi pada kesempatan pagi ini, topik yang kita bahas, firman pengajaran ini saya bagikan sama saudara. Kita belajar bicara tentang Roh Kudus itu tinggal ada di dalam hidup kita. Saya percaya melalui pengajaran firman Allah yang kita pelajari pagi ini, lewat pengajaran firman Allah yang sebentar Anda terima pagi ini akan memberdayakan gitu ya. Dalam hidup kita, kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat. Saya percaya lewat pengajaran firman Allah ini, pengajaran ini akan memberdayakan, namanya Roh Kudus itu hidup penuh kuasa dalam hidup kita. Saya yakin sekali bahwa berita firman Allah, pengajaran firman Allah yang sedang kita belajar pagi ini bukan sekedar berita yang biasa-biasa saja, bukan sekedar berita yang bersifat aksesoris, hanya pernak-pernik indah, no. Ini berita yang sangat penting di antara berita-berita lain yang penting yang ada dalam Alkitab. Tapi menurut saya, ini salah satu berita pengajaran firman Allah yang paling penting dalam hidup kekristenan kita. Kenapa saya katakan paling penting? Karena Roh Kudus sebagai penolong, ini menolong kita di dalam kita hari-hari ini. Makanya ini berita yang paling esensi sesungguhnya. Pengajaran firman yang sedang kita pelajari, yang sedang Anda terima pagi ini sesungguhnya satu berita yang paling penting, yang paling esensi pada akhir zaman dalam hidup kekristenan kita. Coba bayangkan kalau seandainya Anda dan saya, kita semua ini hidup pada zaman Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Kita hidup segenerasi dengan Petrus, dengan Yakobus, dengan Rasul Yohanes, dengan semua rasul yang ada pada waktu itu. Coba Anda bayangkan, imajinasikan kita hidup pada zaman generasi 2000 tahun yang lalu di mana Yesus ada. Saya yakin kita akan senang sekali kebersamaan kita bersama Yesus seperti para murid saat itu. Kita bisa langsung pegang jubah Yesus. Kita bisa langsung berjabat tangan dengan Yesus. Kita bisa langsung face to face melihat wajahnya. Kita bisa ikut tiap hari kemanapun Yesus pergi. Kita bisa ikuti terus jejak langkahnya kemana dia pergi. Kita bisa ikuti dan kita lihat kehidupannya setiap hari. Bahkan menariknya begini, indahnya begini kebersamaan dengan Yesus. Setiap hari juga kita bisa mendengar pengajaran langsung diajarkan Yesus. Dan kita langsung lihat wajahnya. Bahkan bukan cuma cukup itu, kita melihat mujizat demi mujizat terjadi setiap hari. Di mana Yesus ada, Alkitab katakan ribuan banyak orang datang sama Yesus. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, ada orang kusta datang langsung tahir. Bahkan yang namanya Lazarus mati hidup dibangkitkan kembali. Bahkan kalau saya boleh bilang sama saudara, pada masa itu kehidupan Yesus bagi para murid itu sentral. Yesus pada 2000 tahun lalu itu menjadi sumber jawaban buat setiap masalah yang dihadapi oleh para murid. Anda bayangkan kalau kita hidup pada masa murid-murid hidup. Betapa senang kita, betapa indah kehidupan kita. Rasa-rasanya kita tidak mau sama sekali kehilangan sedetik pun kebersamaan kita dengan Yesus. Saya berpikir
tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan firman Allah seperti Yesus mengajar. Pengajarannya begitu dahsyat, disertai kuasa, disertai urapan. Murid-murid langsung diajar sama Yesus. Kalau yang ngajar masih Yohanes masih biasa. Yang ngajar pendeta yang lain boleh lah, tapi masih biasa. Tapi kalau sampai yang ngajar Yesus itu dahsyat. Itu penuh kuasa, itu penuh dengan penyingkapan rahasia-rahasia sorga yang tak terpahami kita jadi paham. Makanya saya yakin di masa itu sangat indah, tidak mau berpisah rasanya. Apalagi para murid-murid ya dengan segala keterbatasannya, para murid dengan segala kekurangannya, ada apa-apa Yesus tolong. Semuanya Yesus. Yesus sentris pada waktu itu. Yesus menjadi jawaban buat setiap masalah kesulitan di hadapi para murid. Termasuk Petrus ketika ibu mertuanya sakit, Yesus tolong, ibu mertuaku sakit. Ketika murid yang lain punya masalah, Yesus tolong dong. Yesus jadi jawaban buat setiap persoalan mereka. Bahkan ketika orang luar, orang lain datang minta tolong sama murid, murid-murid angkat tangan gak bisa tolong. Bawanya kemana? Bawanya pada Yesus. Setiap kesulitan, setiap jalan buntu, persoalan mereka gak sanggup, datangnya sama Yesus. Yesus tolong, semuanya Yesus, semuanya Yesus. Urusan kecil besar semuanya Yesus jadi jawaban buat mereka. Lalu tiba-tiba saudara ya, ketika sedang mereka menikmati indahnya kebersamaan dengan Yesus, rasanya gak mau berpisah. Langsung lihat wajahnya, langsung menikmati pengajarannya. Tiba-tiba Yesus melepaskan satu perkataan. Dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan ini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Lalu Yesus berkata begini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saya yakin murid-murid, hah? Apaan Tuhan? Pasti kaget. Murid-murid pasti langsung kacau pikirannya. Karena bagi mereka indah bersama Yesus. Rasanya gak mau berpisah gitu loh. Pasti terkejut. Ada apa Tuhan? Hah, pasti kaget mereka. Yesus berkata begini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pergi kemana? Pergi kepada Bapa, naik ke sorga. Lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi naik ke sorga. Sebab kata Yesus, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, yaitu kepada Bapaknya ke sorga, aku akan mengutus dia kepadamu. Lebih berguna kata Yesus, kalau aku pergi, Roh Kudus akan datang, penghibur akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku tidak pergi, ya begini saja. Lebih berguna Yesus pergi daripada tidak pergi. Apa sih maksud alasan Yesus mengatakan lebih berguna aku pergi? Kenapa dia katakan itu? Apa alasannya? Sederhana alasannya. Ketika Yesus ada di muka bumi, dia Allah yang menjadi manusia dengan tubuh fisik manusia 100%. Yesus bisa menolong, tapi menolongnya dari luar. Saya pernah katakan, Yesus itu Allah yang jadi manusia secara fisik jasmani. Saat dia bersama murid ada di Yerusalem, saat yang sama dia tidak ada di Bethlehem. Saat dia ada di Bethlehem, saat itu dia tidak ada di Galilea. Karena dibatasi oleh tubuh fisiknya, oleh ruang dan waktu. Dia gak bisa maha hadir. Dia tidak bisa omnipresent. Kenapa? Pakai tubuh jasmani manusia. Bisa menolong tetapi dari luar. Makanya Yesus berkata ini alasannya. Lebih berguna aku pergi. Karena kalau aku udah pergi, penghibur yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi kata Yesus, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, penghibur itu datang kepadamu. Lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih benefitnya banyak kalau Roh Kudus datang kepadamu dibanding aku udah pergi. Kenapa? Karena kalau Yesus 2000 tahun yang lalu dia menolongnya dari luar. Kalau Roh Kudus menolongnya dari mana? Dari dalam. Dan kita gak usah khawatir. Yesus ternyata lewat rohnya dia menghibur kita. Yesus lewat rohnya dia menolong kita.
itu dari dalam. Dia bukan hanya menghibur, dia bukan hanya menolong kita, tapi dia menyertai setiap hari kehidupan kita itu dari dalam. Permisi bicara, ini yang dari awal saya katakan, berita ini bukan berita ecek-ecek. Berita ini bukan berita yang biasa, yang sekedar aksesoris, hanya memperindah, bikin senang dengar telinga kita. No, ini berita yang paling penting yang harus kita mengerti. Ini berita yang paling esensi dalam hidup kekristenan kita. Karena jujur, berita ini banyak tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Kalau saya boleh tanya sama saudara, Bapak ada di mana? Bapak. Kita suka menyapa setiap hari, selamat pagi Bapak. Kadang-kadang tanpa sadar, tolong saya Bapak, terima kasih Bapak. Kita menyapa Bapak setiap hari. Menurut Anda, Bapak tinggalnya di mana? Dia ada di mana? Yesus pernah berkata begini ketika mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Yesus, guru ajarkan kami berdoa. Apa yang diajarkan sama Yesus? Berkatalah begini, Bapa kami yang ada di sorga. Berarti Bapa yang kita panggil, yang kita sapa setiap hari. Bapa tinggalnya di mana? Seperti perkataan Yesus berkata, Bapa kami di sorga. Di sorga tempatnya Bapa. Lalu Yesus ada di mana? Menurut Anda, Yesus sekarang ada di mana posisinya? Berdasarkan Roma pasal 8, kalau nggak salah ayat 34, multimedia tolong bantu saya. Roma 8:34, dia ada di mana? Coba lihat. Roma pasal 8 ayat 34, saudara ya. Nah ini dia, terima kasih multimedia. Lihat ya, Roma pasal 8:34 dikatakan begini. Kristus yang telah mati. Terus bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Lihat ayat ini, kalimat ini. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Bapaknya, yang malah jadi pembela bagi kita. Dari ayat ini, Roma 8 ayat 34 kita tahu di mana sekarang Yesus ada. Di mana posisinya? Di sorga. Bapa di mana? Di sorga. Yesus di mana posisinya? Di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana? Di sorga. Lalu Roh Kudus adanya di mana? Bahwa ternyata Roh Kudus itu pribadi yang paling dekat sama kita. Paling dekat di dalam kita. Tapi kadang-kala tanpa sadar, kita gak pernah menyebut dia. Kita gak pernah menyapanya. Padahal dia yang paling dekat sama kita, dia yang menyertai kita setiap hari. 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari. Dia yang paling dekat sama kita dan dia yang menyertai kita setiap hari, setiap saat. Tapi kita, tanpa kita sadari, kita gak pernah menyapa dia. Kita suka menyebut Bapa di sorga. Kita suka berkata, Yesus tolong saya. Kita banyak menyebut, memanggil nama Yesus yang ada di sorga. Dan lewat rohnya sebetulnya, dia ada di hidup kita. Setiap hari paling dekat dengan kita, selalu menyertai kita. Tapi kita tidak pernah memanggil Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus sertai saya. Roh Kudus bimbing hidup saya dalam kebenaran. Roh Kudus ampuni saya. Kenapa kita gak pernah menyebut Roh Kudus? Ini yang seringkali kurang dipahami. Bahwa ternyata Yesus menghibur kita, menolong kita lewat rohnya. Zaman akhir zaman, masa anugerah bukan dari luar, dari dalam. Makanya Yesus berkata, lebih berguna buat kamu jika aku pergi. Jika dia gak pergi, hanya menolong dari luar. Tapi kalau aku pergi akan mengutus rohku, roh penghibur, roh penolong. Untuk apa? Tinggal di dalam diri kita. Di masa-masa yang lalu tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Tapi Paulus menyingkapkan hal ini. Seperti satu ayat yang saya sering ajarkan sama saudara. Saya lagi-lagi gak sempat catat ini ya. Saya ingat ini ayat soalnya, sangat ingat. Kolose pasal 1, Kolose pasal 1. Coba dicek multimedia mulai ayat 26 sampai 28. Sedikit saya ulang supaya lebih mendasar. Berita ini berita esensi. Berita ini berita yang paling penting di antara semua berita-berita yang penting. Ini yang paling penting dalam hidup kekristenan kita. Karena kuasa inilah dari Roh Kudus dalam diri kita yang mentenagai kita.
memberikan kekuatan pada kita untuk apa? Menyelesaikan kehendaknya, menuntaskan rencananya. Dengan apa? Roh Allah yang di dalam kita mentenagai kita dengan kekuatannya. Tanpa itu nggak bisa. Makanya berita ini bukan berita biasa. Berita inilah yang mengobarkan kehidupan kita menjadi penuh kuasa. Karena kita sadar ada kuasa bergerak di dalam hidup kita. Menghiburkan, menolong kita. Dan mentenagai kita dengan kuasanya. Dari dalam. Bukan cuma menghibur, menolong. Memberi tenaga kuasa pada kita. Tadinya gak dipahami. Tadinya kita pikir hanya menyebut nama Yesusnya Bapa. Bagaimana dengan Roh Kudus? Paulus. Yang rahasia yang tersembunyi disingkapkan. Coba saya baca saja ya supaya jelas. Saya bacakan sedikit saja. Kolose 1:26 sampai 28 ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Tertutup rapat ratusan tahun. Tidak ada orang mengerti ini. Dan dari turunan ke turunan, generasi ke generasi tertutup rapat. Tetapi yang sekarang karena masa kasih karunia ya, dinyatakan atau dibukakan kepada siapa? Kepada orang-orang kudusnya. Siapa itu? Anda dan saya. Terus 27. Apa itu rahasia yang tersembunyi tertutup rapat dari abad ke abad? Dibukakan. Rahasia apa? Ini dia. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Lihat betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ini rahasianya. Yaitu menerangkan 26 rahasia yang tertutup yang dibukakan disingkapkan bagi orang-orang kudusnya. Apa itu? Yaitu ini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah begini, pengharapan akan kemuliaan. Berhenti dulu di sini. Jadi ini rahasia yang dibukakan yang banyak orang tidak paham. Paulus katakan begini, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Dalam terjemahan King James Version itu disalin dengan kata Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Dan ternyata Kristus yang ada di dalam kita, rohnya Kristus yang ada di dalam kita, itu dikatakan menjadi satu rahasia. Rahasia apaan? Rahasia sumber pengharapan bagi orang percaya untuk mengalami kemuliaan. Yaitu Kristus yang ada di dalam kamu. Lihat ini rahasia. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini nomor satu. Ini rahasia yang dahsyat. Ini rahasia yang hebat buat setiap orang percaya. Membuat hidup kita penuh kuasa. Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Roh Kristus, roh Tuhan yang dalam diri kita. Ini menjadi rahasia. Satu, sumber pengharapan untuk kita menerima kemuliaan. Berapa banyak pagi ini saudara rindu ngalami kemuliaan kuasa Tuhan dalam pekerjaan saudara. Ngalami kemuliaan kuasa Tuhan dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, ekonomi keuangan saudara. Ngalami terobosan, ngalami jalan keluar. Sumber pengharapan ngalami kemuliaan ini apa? Menyadari gini, Kristus menolong kita dari dalam. Sumber pengharapan ngalami kuasa kemuliaan adalah ini rahasianya. Kita mesti menyadari bahwa ada roh Tuhan bukan sekedar kasih penghiburan saja. Tuhan dalam kuasanya yang ditaruh dalam diri kita bukan hanya menghibur kita saja. Tapi mentenagai kita dengan kuasanya untuk kita ngalami ini. Kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua rahasia apa? Turun ayat 28. Dikatakan begini, dialah yang kami beritakan. Jadi Paulus sepertinya gak punya berita yang lain. Selalu dia beritakan apa? Ingat ya, Kristus di dalam kamu. Saya lanjut saja. Dialah yang kami beritakan. Terus apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Lihat, dan tiap-tiap orang kami ajari. Wah ini keren loh. Dalam setiap hikmat untuk memimpin. Ini rahasia kedua. Tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Paulus itu rupanya begini. Beritanya cuma satu. Kristus dalam kamu. Setiap kali dia menasehati tiap-tiap orang. Orang punya masalah. Orang punya masalah. Orang punya kesulitan. Datang sama Paulus. Datang sama Paulus. Masalahnya beda-beda. Satu beda. Dua beda. Tiga beda. Tapi nasihat sama.
Masalah saya berat Om Paulus. Ingat Kristus ada dalam kamu. Masalah saya sulit kadaluarsa. Ingat ada Kristus ada dalam kamu. Karena Kristus di dalam diri kita, rohnya yang mentenagai kita dengan kuasanya. Ini menjadi satu rahasia, sumber pengharapan untuk kita mengalami kemuliaan. Masalahnya boleh beda, beratnya boleh beda, jawabannya sama. Roh Kudus dalam diri kita, kerjanya bukan cuma menghibur kita saja. Roh Kudus dalam diri kita bukan cuma hanya menolong kita saja dalam kebenaran. Roh Kudus dalam diri kita itu sanggup mentenagai kita dengan kuasanya. Memberikan kemuliaan pada kita. Hidup kita jadi penuh dengan kuasa. Memberdayakan kuasanya nyata dalam hidup kita. Ini esensi yang penting loh. Ini bukan berita biasa. Yang orang katakan berita ecek-ecek. Tidak, ini esensi. Makanya Paulus selalu orang datang sama dia. Masalahnya beda-beda. Tapi nasihatnya sama untuk mengingatkan. Ingat masalahmu boleh berat. Kamu juga. Ingat nasihat itu apa? Kristus ada dalam kamu. Rohnya Tuhan ada dalam kamu. Rahasia ini tertutup. Tapi sekarang dibukakan. Bahwa ternyata roh Tuhan yang setiap hari menyertai kita. Roh Tuhan yang paling dekat sama kita. Tapi seringkali kita gak berdayakan. Makanya kalau kita lihat dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Roh Kudus yang diam dalam diri kita, saya ulang, bukan cuma menghibur. Kerjanya bukan cuma menghibur. Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, kerjanya bukan cuma hanya menuntun kita dalam jalan kebenaran. Bukan hanya menolong kita. Tapi dia mentenagai kita dengan kekuatan kuasanya. Untuk apa? Menyelesaikan visinya. Menuntaskan rencananya. Menuntaskan kehendaknya jadi nyata, selesai, tuntas, tas dalam hidup kita sampai jadi nyata. Makanya Kisah 1:8 mengatakan begini. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca ayat ini ya. Kisah 1 ayat 8, ayat yang sangat terkenal dan sangat kita sukai ini. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kapan kita menerima kuasa? Kalau Roh Tuhan, Roh Kudus turun tinggal dalam hidup kita. Dia mentenagai kita dengan kuasanya. Untuk apa? Menyelesaikan rencananya, menuntaskan kehendaknya. Untuk jiwa diselamatkan. Bahkan rencananya Tuhan, visinya Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Rencana yang besar atas kehidupan kita masing-masing. Dan untuk rencana itu tuntas. Rencana itu bisa selesai. Gak ada cara lain. Caranya bagaimana? Kita mesti menyadari ada kuasa yang bergerak dalam diri kita, memberi tenaga. Kuasa itu pada kita. Ingat yang pertama tadi, Kristus tinggal dalam diri kita. Kolose 1:27-28. Yang pertama, sumber pengharapan ngalami kemuliaan. Yang kedua, supaya kita ngalami kesempurnaan. Tanpa Roh Kudus, kita gak bisa makin diubahkan jadi sempurna. Nah, Kisah Rasul 1:8 ditenagai dengan kuasa, menuntaskan kehendaknya, jadi saksinya. Ini menarik. Saya tertarik dengan kata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kata kuasa di sini berasal dari kata dunamos, bahasa Grikanya, Yunaninya. Dari kata dunamos muncul dua kata yang penting. Yang pertama adalah dinamit, yang kedua adalah dinamo. Dari dunamos muncul dua kata penting. Yang pertama dinamit. Apa artinya dinamit? Dinamit artinya adalah kekuatan ledak. Yang kedua, dinamo artinya adalah kekuatan bergerak yang konsisten, yang kontinu. Terus, dia bergerak terus. Kenapa banyak orang Kristen up down, turun naik, turun naik. Imannya kadang naik, kadang turun. Setianya kadang naik, kadang turun. Cintanya sama Tuhan sama, panas dingin juga, up down juga. Kenapa enggak konstan? Karena diragukan. Ada Roh Kudus dalam dirinya.
tetapi kuasanya tidak aktif. Saya percaya Roh Kudus yang dalam diri kita itu bukan pasif, tapi dia kayak dinamo. Dia kekuatan yang bergerak secara konsisten. Terus dia bergerak, menggerakkan kita untuk kuat mencintai dia, untuk bisa sempurna seperti dia, terus bergerak. Yang pertama adalah dinamit, kekuatan ledak. Kalau ada gunung-gunung di depan, ya di depan kita, gunung-gunung masalah, gunung-gunung kesulitan, itu butuh kekuatan ledakan, boom, menghancurkan gunung-gunung masalah itu. Itu kekuatan Roh Kudus yang mentenagai kita dengan kekuatannya. Bisa hancurkan masalah kita, bisa memindahkan, kata Alkitab, gunung-gunung kesulitan kita. Nah, itu dibutuhkan dunamos, dibutuhkan namanya dinamit, kekuatan ledak. Roh Kudus dalam diri kita itu aktif, dia bergerak. Ada satu ayat, 1 Korintus 3:16. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dia tinggal itu permanen. Perhatikan ya, 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan begini, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Korintus bahwa ada roh Tuhan yang diam dalam hidupnya. Ada roh Tuhan yang hidup tinggal dalam kehidupan kita. Saya suka mengajarkan ayat ini dalam terjemahan Amplified Bible. Kata diam di dalam kamu itu disalin dengan kata permanent dwelling in you. Dia tinggalnya permanen, tinggal tetap. Saya dulu ketika membaca kata Roh Kudus tinggal tetap dalam diri kita, gambaran saya seringkali kita terbawa pada perjanjian lama. Cara Roh Kudus bekerja perjanjian lama dengan masa kasih karunia, masa anugerah setelah Yesus datang ke dunia menebus dosa kita, itu beda ya. Roh Kudus zaman perjanjian lama itu datang dan pergi, masuk dan tinggalkan tokoh-tokoh Alkitab itu, Simson kah dan seterusnya. Setelah menyelesaikan misinya, tinggalkan lagi, pergi lagi. Bayangan kita seperti itu di perjanjian baru, tapi ternyata tidak. Kita hidup pada masa anugerah. Saya setuju dengan terjemahan Amplified Bible bahwa kita bait Allah dan roh Allah diam dalam diri kita itu permanent dwelling in you. Dia tinggalnya tetap, dia kerjanya bukan masuk dan keluar. Saya dulu gak paham, saya gak terlalu ngerti permanent dwelling in you. Akhirnya saya paham bahwa ternyata Roh Kudus tinggal menetap dalam diri kita. Itu bukan karena level tingkat kekudusan kita dia menetap, enggak. Sampai satu kali saya paham seperti cerita yang saya pernah ceritakan sama saudara. Tentang seorang gembala sidang teman yang punya anak rohani. Ya jemaat lah anak rohani. Orang dari luar pulau tinggal di pastori. Sampai satu kali dia ngelamar pekerjaan, pendeta katakan gembala jangan, karena tempat dia kerja itu ada esek-eseknya begitulah, bla 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 segala macam saudara. Dia jadi manajer di situ. Pendeta katakan jangan, nanti kamu hancur, kamu jatuh. Enggak, nanti saya yang bisa selamatkan mereka. Akhirnya jatuh. Dia free sex, dia kumpul kebo dengan wanita-wanita nakal. Sampai akhirnya dia frustasi, datang sama pendetanya malu. Akhirnya cari orang pintar. Masih ingat cerita itu saudara? Saya paham dari cerita permanent dwelling, dari cerita ini. Permanent dwelling in you. Dia tinggal tetap. Bukan karena level tingkat kekudusan. Ketika dia minta tolong sama orang pintar atas saran temannya. Yang bikin saya terkejut disambar petir begini. Orang pintar, orang paranormal berkata gini. Kenapa kamu datang jauh-jauh minta tolong sama saya? Sementara saya melihat dalam diri kamu ada kuasa yang tak terbatas sangat besar. Saya setengah gak percaya, setengah tergoncang juga pemahaman saya akan pelajaran firman saya pelajari. Goncang juga loh, masa iya sih dukun itu orang pintar katakan, kenapa kamu datang jauh-jauh minta tolong sama saya? Sementara saya melihat ada kuasa yang sangat besar tak terbatas tinggal dalam dirimu. Kuasa apa itu? Kuasa Roh Kudus. Tetapi kuasa Roh Kudus tidak mentenagai dia dengan kekuatannya. Kuasa Roh Kudus ada, menetap, tapi seperti tidak ada. Karena dia cuma ada, cuma diem. Tetapi tidak memberdayakan hidup orang ini penuh dengan kuasa. Berita ini penting loh.
Dia tetap ada dalam diri kita, tapi cuma diem. Kenapa? Cara hidup yang salah. Kumpul kebo, free sex. Tapi Roh Kudus ada di situ, tapi dia cuma diem berduka barangkali. Dia pasif saja. Tapi dia ada. Yang saya ingin, tugas saya adalah menginspirasi saudara. Tugas saya adalah menasehati, mengingatkan saudara. Hati-hati dengan cara hidup kita. Jangan bikin konslet dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Saya yakin orang Kristen anak Tuhan yang menyadari sesadar-sadarnya bahwa ada Roh Tuhan tinggal permanen, dwelling in you dalam dirinya. Itu akan membuat cara hidupnya sungkan sama Tuhan. Mau bikin dosa, malu ada Roh Tuhan mengawasi kita. Dia bukan ada di sorga, dia ada tinggal dalam hidup kita. Sorry kata-kata saya, ajaran Kristen itu barangkali ajaran yang paling edan di dunia ini. Ajaran Alkitab tentang Tuhan tinggal dalam diri kita, ini ajaran yang paling kontroversial yang pernah ada. Bagi dunia ini ajaran yang mustahil. Bagi dunia ajaran yang paling aneh dan paling nyeleneh. Dunia nggak percaya Tuhan kok jadi manusia. Itu aneh bagi mereka, kontroversi buat mereka. Tuhan kok mati di salib, itu aneh. Tuhan jadi manusia kan dia. Tapi bagi mereka itu aneh. Apalagi ajaran yang sangat esensi mengatakan begini. Roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Tuhan yang besar kuasanya menetap dalam diri kita. Itu paling aneh. Tetapi itu yang Alkitab ajarkan. Dan saya ingin pagi ini Anda menyadari itu. Dia menolong kita bukan dari luar. Dia menolong kita dari dalam. Dia memberdayakan hidupnya, kuasanya penuh kuasa dalam diri kita. Dia mentenagai kita dari dalam. Mengalirkan kuasanya dari dalam. Tugas saya adalah bagaimana kuasanya yang di dalam kita, Roh Tuhan itu mengalir aktivasi dalam hidup kita. Cara hidup kita hati-hati. Harusnya kalau orang Kristen ngerti ada Roh Tuhan, gak sembarangan dia hidup. 1001 kali dia berpikir mau bikin dosa. Kenapa? Ada Roh Tuhan. Seringkali kenapa Roh Tuhan gak bekerja? Cara hidup kita yang gak bener. Harusnya dia mentenagai kita dengan kuasanya yang dahsyat. Lihat gambar ini, saya berharap bisa menolong kita. Lihat tokoh-tokoh ini, Daniel, Simpson, Elia yang menurunkan api dari langit, ada gambar Musa, ada Daud dan seterusnya. Saya suka katakan sama saudara, tokoh kita kadang-kadang iri hati, woi Musa dengan tongkatnya hebat, datang tapi pergi loh. Elia juga api turun dari langit, habis itu pergi tinggalkan. Dari sorga saya yakin para tokoh Alkitab yang saya gambarkan di sini pasti iri hati secara rohani. Enak ya kalian hidup masa anugerah. Enak ya pendeta Yohanes sama yang lain gitu ya. Roh Allah menetap, kita nggak pernah ngalami seperti itu. Ini kan dirindukan oleh orang-orang perjanjian lama. Tetapi mereka tidak pernah mengalami itu. Roh Allah tidak pernah permanen dwelling in you. Roh Allah tidak pernah tinggal tetap. Datang dan pergi. Setelah visi selesai tinggalkan mereka. Tidak dengan kita. Hidup dalam masa kasih karunia darah yang kudus menebus dosa kita. Ingat, Roh Kudus itu menetap dalam diri kita loh. Kalau cara hidup kita salah, kita tidak akan menerima pertolongannya, penghiburannya, bahkan mentenagai kita dengan kekuatan kuasanya tanpa batas. Bandingkan dengan orang-orang yang misalnya permisi bicara ya, sorry ya, main kuda lumping, makan beling, makan kaca, makan silet dikunyah, kayak makan kerupuk, kriuk. Bayangan saya, besok pagi keluarnya apaan ya? Pakai pisau, disayat-sayat, kebal. Kenapa? Ada sepakat dengan saya itu ada roh yang lain, roh jahat dalam dirinya. Bisa begitu, roh jahat bisa mentenagai mereka dengan kekuatan kebal. Ada bandingkan dengan kekuatan tanpa batas. Kuasa alam semesta, sumber energinya Roh Allah diam dalam diri kita. Dia menetap, kuasanya mengalir. Kalau kita hidup benar, hidup kudus, kuasanya mengalir. Tapi dia menetap itu bukan level kekudusan, tingkat itu bukan. Dia menetap, tapi kalau nggak mengalir bikin apa? Saya suka bilang, tugas saya adalah begini, supaya Roh Allah itu bekerja dalam hidup kita. Supaya tugas saya begini, Anda bukan bergantung dengan Roh Allah yang diam dalam diri saya.
Roh yang sama tinggal dalam hidup saya, roh yang sama tinggal dalam hidupmu. Berdayakan roh itu, aktivasikan dia. Tidak bergantung dengan iman pinjaman, Roh Kudus pinjaman dari yang lain. Bapak, roh yang sama bekerja dalam hidupmu, sama kuasanya. Kita gak perlu iri hati, kok Roh Kudus dalam diri orang itu hebat, kok saya enggak ya? Kok udah saya belum dijawab? Jangan-jangan cara hidup kita yang gak beres. Kembali ke jalan Tuhan, kembali dalam jalan kebenaran, supaya kuasanya bekerja dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Saya berharap pagi ini, pengajaran ini mengingatkan kita, dia menolong kita bukan dari luar, dalam hidup kita. Bukan cuma menghibur, bukan cuma menolong, kasih kuasa, kasih kemuliaan, kasih jalan keluar, kasih kesembuhan, kasih mujizat. Kuasanya ada dalam hidup kita. Seperti Yesus yang sama, Roh Kudus yang sama sanggup menolong setiap kita.